Halo Bapak Ibu guru hebat semuanya. Izinkan saya mewakili kelompok 2 calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Flores Timur membacakan hasil diskusi kami pada modul 1.2 yaitu nilai dan peran guru penggerak. Anggota kelompok 2 terdiri atas 1. Ibu Rovina Elcenwe Weking dari SMP Swadaya Tua Kepa. Ada Ibu Lutgardis Lamatokan dari SD Impres Mewet. Dan saya sendiri Ibu Maria Herlina Fernandes dari SD Impres Eka Sapta. Tugas yang harus diselesaikan adalah membuat karya poster atau peta atau PowerPoint atau video dengan pertanyaan dalam kelompok, bagaimana saya mendapat kontribusi dalam merancang satu kegiatan yang sesuai dengan satu peran guru penggerak yang kelompok pilih dalam upaya mengkolaborasi kekuatan nilai yang telah dimiliki oleh masing-masing rekan dalam kelompok saya. Susunlah gambar atau rancangan singkat kegiatan yang berbasis kekuatan nilai setiap anggota kelompok. Bapak Ibu guru hebat, seperti yang kita ketahui, nilai-nilai guru penggerak terdiri atas 5, yaitu yang pertama, berpihak pada murid, yang kedua, mandiri, yang ketiga, kolaboratif, yang keempat, inovatif, dan yang kelima adalah reflektif. Adapun peran guru penggerak adalah 1. Menggerakkan komunitas belajar untuk rekan guru di sekolah dan wilayahnya. Kedua, mendorong peningkatan kepemimpinan murid di sekolah. Yang ketiga, menjadi pendamping bagi rekan guru lain terkait pengembangan pembelajaran di sekolah. Yang keempat, menjadi pemimpin pembelajaran yang mendorong well-being ekosistem pendidikan di sekolah. Dan yang kelima adalah membuka ruang diskusi positif dan kolaborasi antara guru dengan pemangku kepentingan di dalam dan luar sekolah untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Selanjutnya saya akan membacakan kekuatan nilai dari masing-masing kelompok saya. Yang pertama, kekuatan nilai dari Ibu Rovina. Menurut beliau, kekuatan nilai yang diambil adalah inovatif. Inovatif berarti kreatif, menemukan ide-ide baru, beradaptasi dengan perubahan-perubahan baru. Maka, dengan menemukan cara baru tersebut, beliau menerapkan sehingga pembelajaran tak terasa sebagai beban, tetapi bermakna bagi murid, menggunakan berbagai sumber belajar, menyenangkan dan sesuai dengan cara belajar murid. Kekuatan dari nilai anggota kelompok yang berikut adalah Ibu Lutgardis Lamatokan. Menurut beliau, kekuatan nilai yang diambil adalah mandiri. Mandiri merupakan kekuatan bagi beliau untuk melayani murid dengan menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Di sini, beliau harus memiliki keinginan untuk belajar dari hal-hal yang belum beliau ketahui untuk menjadi lebih tahu dengan terus mengupdate informasi-informasi yang baru terkait pengembangan pembelajaran yang mana pada akhirnya berfokus atau berpihak pada murid. Kekuatan nilai dari anggota kelompok yang terakhir adalah saya sendiri, Ibu Maria Herlina Fernandes. Yang mana menurut saya, kekuatan nilai yang saya ambil adalah berpihak pada murid. Karena pembelajaran yang berpihak pada murid adalah pembelajaran yang memperhatikan karakter, kemampuan, kebutuhan, minat dan bakat yang dimiliki oleh murid.
Pembelajaran ini bisa diterapkan dengan memberikan kebebasan kepada murid untuk berpendapat, sehingga pengetahuan mereka akan terbangun. Ada banyak strategi yang bisa kita terapkan dalam pembelajaran yang berpihak pada murid. Yang mana salah satu contoh yang saya ambil adalah melalui pembelajaran berdiferensiasi. Dari hasil diskusi, maka peran guru penggerak yang disepakati oleh kelompok kami adalah guru berperan sebagai pemimpin pembelajaran dengan menguatkan nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid. Sedangkan rancangan kegiatan yang akan kami lakukan adalah pembelajaran berdiferensiasi, yang mana pada pembelajaran ini guru menjadi pemimpin dalam pembelajaran dan pembelajaran ini pun berpihak kepada murid. Menurut kelompok kami, pembelajaran berdiferensiasi adalah salah satu kegiatan yang merupakan perwujudan dari pelaksanaan peran guru penggerak sebagai pemimpin pembelajaran dengan menekankan pada nilai berpihak kepada murid. Murid terlahir dengan keadaan beragam karakteristik dan keunikannya masing-masing. Sebagai seorang guru, kita harus bisa menjadi fasilitator murid dalam belajar melalui penerapan pembelajaran berdiferensiasi. Guru dapat mengkoordinir kebutuhan belajar murid sehingga bisa mengembangkan potensi yang mereka miliki. Adapun langkah-langkah kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. 1. Melakukan asesmen diagnostik kognitif atau non-kognitif. Kedua, menganalisis data hasil asesmen diagnostik. 3. Membuat rancangan pembelajaran atau modul ajar berdiferensiasi konten atau proses. 4. Melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi. 5. Melakukan asesmen sumatif. Dan yang keenam, melakukan refleksi dan evaluasi terhadap pembelajaran yang telah dilakukan. Setelah memaparkan hasil diskusi kami pada ruang kolaborasi, kelompok kami mendapatkan pertanyaan atau umpan balik dari kelompok 1 dan kelompok 3. Dari kelompok 1, Pak Agustinus Akuhurit memberikan pertanyaan, strategi apa yang digunakan untuk mewujudkan pembelajaran berpihak pada murid? Jawaban dari kelompok kami adalah, yang pertama, strategi yang digunakan adalah suasana ruangan yang berbeda. Yang kedua, perbanyak interaksi. Yang ketiga, beri perhatian yang sama ke semua siswa. Strategi yang keempat, pahami latar belakang murid. Yang kelima, beri support penuh pada setiap murid. Yang keenam, menggunakan teknologi. Dan strategi yang ketujuh adalah menggunakan media pembelajaran dan praktek. Dan yang berikut pertanyaan atau umpan balik dari kelompok 3, Pak Justinus Ola memberikan pertanyaan, apa saja yang digunakan untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi? Kelompok kami mencoba menjawab dengan menggunakan 3 strategi pembelajaran diferensiasi, yaitu yang pertama, pembelajaran diferensiasi konten, yang mana strategi diferensiasi konten ini mengacu pada strategi guru dalam membedakan proses pembagian dan format penyampaian konten. Dalam hal ini, yang dimaksud dengan konten adalah materi pengetahuan, konsep, dan keterampilan yang perlu dipelajari oleh siswa berdasarkan kurikulum. Yang kedua,
pembelajaran diferensiasi proses, yang mana strategi ini dalam membedakan proses harus dijalani oleh setiap siswa yang memungkinkan mereka untuk berlatih dan memahami isi konten. Dan yang ketiga, pembelajaran diferensiasi produk, yang mana strategi ini mengacu pada kemampuan guru dalam memodifikasi produk hasil belajar siswa, hasil belajar, penerapan, dan pengembangan hal-hal yang telah dipelajarinya. Kesimpulan yang dapat kami berikan adalah pemilihan metode pembelajaran yang tepat akan berpengaruh pada aktivitas dan hasil belajar murid. Dalam kegiatan pembelajaran berdiferensiasi, diharapkan semua murid terlayani dengan baik dan kebutuhan belajarnya terpenuhi. Hal ini akan berdampak pada peningkatan motivasi belajar, kreativitas, hasil belajar, dan kebahagiaan murid. Sekian hasil pemaparan dari kami kelompok 2, calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Flores Timur. Terima kasih, salam dan bahagia.